Tinnitus bukan penyakit. Oke. Dia hanya merupakan sebuah gejala dari kondisi atau penyakit yang mendasarinya. Apakah sebenarnya tinnitus ini berbahaya? Sebetulnya kalau dibilang tinnitusnya enggak berbahaya. Oke. Menyebalkan iya. Hmm. Ingin kalau kita dengar suara nying kan Iya, apalagi dalam jangka waktu yang panjang ya. Iya, ngebetain banget dan bisa sampai ganggu psikologis loh, beneran loh ini ya. Betul, nah, betul. yang jadi masalah itu yang mendasarinya itu. Jadi kalau misalnya yang mendasarinya itu katakan misalnya ada tumor otak, ya tumor otaknya yang berbahaya bukan tinnitusnya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau yang lebih jarang itu bisa ada gangguan di organ telinganya atau bisa juga adanya tumor di daerah telinga atau di kepala. Penyebabnya tadi udah, Dok. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya banyak. Enggak banyak. Paparan suara keras. Oke. Nah, anak muda kan sering pakai konser. Oh, iya, konser. pakai ini juga. Earphone gitu, TWS kadang-kadang, kalau sekarang nyebutnya. Kadang-kadang kalau kita lagi di bus gitu ya, lagi di kereta, kita bisa denger loh musiknya dia. Oh iya, betul. Padahal ya, udah pakai earphone ya. Iya, dia udah pakai earphone tapi kita masih bisa denger jelas suara musiknya dia gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu indikator bahwa volume yang dipasang terlalu keras gitu. Sarannya itu di bawah 60% dari volume maksimalnya. Oh, oke. Jadi jangan dikencengin. Nah, kalau misalnya ada yang nyampe 100 tau, Dok. Cepet loh itu nanti tinnitusnya. Kalau misalnya nggak kedengeran, beli yang ada noise cancelling. Itu lebih aman, lebih aman karena suaranya menjadi lebih jelas tanpa harus memaksimalkan volumenya. Jadi volume jangan banyak-banyak, 60% udah cukup. Kalau gaji 100%. Harus volume, ya. Iya, volume 60% aja. Kayaknya kalau gaji 125 kalau bisa ya. 150 gitu ya. Amin. 200 juga boleh, amin. Sahabat Sonora pasti mengaminkan dalam amin gitu, keras banget. Aminnya berjamaah ya di bawah ya, di kolom komentar ya. Kasih kok. 1, 2, 3. Amin. Tadi paparan udah ya. Paparan suara keras ini bisa terjadi dari kita melakukan hobi atau memang pekerjaan kita mengharuskan kita kadang-kadang kan misalnya ada di mesin gitu kan berisik, pakai alat pelindung diri APD-nya kan biasanya di kantor tuh disediakan. Tapi pada males pakai, nggak enak dok gitu. Itu nanti kemudian hari budek loh, jangan ya. Terus bisa juga lingkungannya. Coba sekarang kalau di jalan yang berisik ya, berisik. Apalagi sekarang knalpotnya iya ada kan? Yang aduh. Diubah-ubah jadi iya, meraung-meraung gitu. Tembak dari jauh ya. Cukup lah kita hidup udah meraung-meraung gitu. Jangan motor ikut meraung. Terus umur ya. Iya. Sebagian besar orang yang sudah berusia, mau ngomong nggak enak soalnya ngaca gitu kan, yang sudah lanjut umurnya di atas 40. Oh dokter udah di atas 40 ya, coba tebak gitu ya. Kira-kira berapa? 17 ya dok kelihatannya. Lebih dikit doang. Lebih dikit ya, 18 lah ya. Dikit lagi deh. Jadi yang di atas 40 itu resikonya terkena tinnitus lebih tinggi. Laki-laki, mohon maaf, lebih tinggi resikonya daripada perempuan ya. Terus kebiasaan merokok, minum alkohol juga punya resiko yang lebih tinggi untuk kena tinnitus. Terus punya beberapa riwayat kesehatan, kegemukan, penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi. Terus ada riwayat-riwayat cedera atau trauma di daerah kepala, telinga, leher, itu meningkatkan resiko kena tinnitus. Oh, oke. Kalau faktor-faktornya tadi lumayan banyak nih dok. Juga mungkin yang lumayan banyak jadi pertanyaan banyak orang, apakah sebenarnya tinnitus yang jangka panjang ini bisa mengakibatkan adanya muncul tumor di bagian telinga dok? Enggak sih, tapi bahwa tumor mengakibatkan tinnitus iya. Tapi kalau tinnitus mengakibatkan tumor tidak, kecuali ada penyakit yang mendasarinya. Jadi misalnya tinnitusnya itu terjadi karena ada si tumor yang makin lama makin besar, ya memang maksudnya tumor itu terjadi dengan sendirinya, tinnitus jadi gejalanya. Tapi tinnitus menyebabkan tumor tidak. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nih dok, kalau telinga kita berdenging, so apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi telinga berdenging ini? Panggil putunya. Bang, beli gitu ya. Berhenti bunyinya. Kalau dipanggil
tambah panjang, dia tambah nyusun putunya tambah banyak. Oh ya, suruh pergi aja. Oh iya. Bang, gang sebelah ada yang beli tuh. Tadi nelpon saya suruh mampir ke gang sebelah, pergi. Oh iya bener ya, dengingnya hilang ya. Dengingnya hilang. Iya, cuman perutnya yang lapar ya, Dok ya. Makanya beli. Oh iya benar. Kue putu makin enak. berdenging. Oh iya bener ya. Ya produser ya, saya putu ya. Tapi gulanya nggak sehat. Gak apa-apa dong. Jadi saya biasanya kalau beli putu, bang gulanya dikit aja. Sedikit nggak apa-apa. Iya sedikit mah. Kan yang sekali-sekali nggak apa-apa. Oh, Yang iya, setiap betul. hari yang bahaya. Bahaya, Ya. ya. Jadi pertanyaan apa lupa? Pertanyaannya adalah tadi, kalau kita mengalami tinggal berdenging, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya mencari tahu apa yang mendasari. Kalau misalnya udah tahu yang mendasarinya ini diobatin. Oke. Nah, kalau misalnya yang mendasarinya infeksi telinga, infeksi telinganya diberesin. Kalau yang mendasarinya sumbatan di dalam liang telinga, misalnya kotoran telinga, kotoran telinganya dibuang, tinnitusnya hilang. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, karena kebanyakan juga penyebab pastinya nggak pernah kita tahu gitu. Oh, bunyi aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya standar gaya hidup yang sehat. Terus biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk membantu kita mengatasi sebenarnya bukan menghilangkan tinnitusnya ya, tapi menyamarkan, mengurangi dan membuat kita secara mental menerima keadaan tersebut gitu. Terus bisa juga menggunakan white noise atau pink noise untuk menyamarkan. Jadi white noise itu suara putih. Iya tahu dong, betul ya. Pink noise itu suara pink. pink. Terjawab kan? Betul. Iya. Iya. Terus yang mau ditanya apa lagi? Putih, suara putih itu kayak gimana dok bunyinya? Di belakang kamera ada yang bilang putih. Suara putih itu seperti itu. Putih. Suara pink, pink. Gitu ya. Itu pintar. Jangan nanya lagi lah. Suara putih itu suara yang statik gitu ya, kayak kalau radio rusak, TV rusak, ada suaranya yang gimana? Yang Mohon maaf, gitu. jawabnya bukan begitu. Mohon maaf, TV di rumah nggak pernah rusak, radio nggak pernah rusak gitu. Jadi saya nggak tahu bunyinya gitu dong, elit dikit. Oh gitu ya. Oh iya. Kita tek ulang ya. Atau suara AC, suara kulkas, atau suara mesin kipas angin kayak, atau suara-suara apa yang berulang-ulang membosankan dan stabil, gitu, ya? stabil, statis. Itu gitu. white noise ya. Itu white. Kalau pink, Pink Peter. pink, pink. Jadi kalau pink itu lebih bervariasi, kayak mungkin suara hujan atau suara hembusan angin, suara petir, ombak. Kayaknya orang yang tinnitus marah ini. Coba kalau dokternya Hans nih, Bapak putar berulang-ulang suara petir supaya mengatasi tinnitusnya. Ya kan siapa tuh? Marah kaget gitu. Kan hilang gitu. Marah orangnya. Nah, mendengarkan suara-suara seperti tadi white noise atau pink noise itu membantu kita mengalihkan fokus kita, perhatian kita ke suara yang lain. Kalau fokus kita ke sana, maka yang suara dengingannya ini walaupun tidak hilang, sama otak diabaikan. Oh. Karena apa-apa yang kita tidak anggap penting, kita sudah terbiasa, otak kita akan tidak memberi banyak perhatian. Contoh nih, kalau misalnya saya jadi ingat waktu dulu pertama stase di forensik, itu begitu masuk ke kamar jenazah, itu mohon maaf, kan nggak semua jenazahnya dalam keadaan baik ya. Kalau misalnya dia tenggelam atau dia terbakar, kan aromanya itu pada awal itu kita terganggu sekali, rasa nggak nyaman. Tapi dengan berjalan waktu, lama-lama biasa, kita nggak pernah merasa bahwa bau itu mengganggu kita. Sama aja kayak Hans, kalau biasa diomelin emaknya, lama-lama kebal kan. Lama-lama otaknya memilih dan menganggap itu white noise. Tolong mamahnya Hans komen di bawah, Mama Hans, Mami, manggilnya Mama, Mami atau Mami. Mami. Tapi nggak nonton YouTube, kan lagi rusak tadi di rumah. Oh iya. Jadi mendengarkan suara-suara itu, karena sampai
kalau berat banget, nggak hilang-hilang, sampai mengganggu, itu bisa sampai mengganggu komunikasi gini. Karena kalau dia dengingannya keras, kita ngobrol begini nggak kedengeran suaranya, karena ketutup oleh si dengingannya itu. Nah, kalau susah berkomunikasi, otomatis akan menimbulkan gangguan prestasi, gangguan juga keharmonisan dalam keluarga, gangguan pertemanan. Jadi ujung-ujungnya bikin orangnya stres, bikin orangnya depresi, bikin orangnya emosinya labil gitu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya ditambahkan lagi, kalau memang terjadi situasi-situasi seperti itu, ditambahkan obat-obat untuk mengatasinya. Kalau depresi dikasih antidepresi, kalau dia jadi stres dikasih penenang dan seterusnya. Baik dok, ini kelihatannya cukup menarik kita bahas soal telinga pertelingaan ini. Tapi juga tentunya Hans percaya masih banyak topik lainnya yang menarik yang tentunya akan kita bahas baik di program Kamu Sehat. Kalau mau minta topik boleh nggak Hans? Boleh banget ya, caranya? Komen aja. Nanti siapa tahu topiknya dipilih, bisa diangkat di Kamu Sehat atau juga nanti bisa diangkat di Health Corner ya. Kalau topiknya kue putu kirim ke studio aja ya. Nggak usah dipilih ya. Nggak usah dipilih, kirim aja ke studio nanti sambil siaran, sambil kasih kita cobain ya. Kasih alamatnya Gedung Perintis Kompas Gramedia ya, lantai 5. Baik, jadi bisa nanti juga siapa tahu topiknya dipilih di Health Corner yang juga nanti akan tayang di setiap hari Senin pukul 7 malam di on air maupun di live streaming YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Dokter Santi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami. Seperti biasa, apa Dok San? Semoga semuanya bermanfaat. Ya. Semoga semuanya di-sharingkan. Amin. Semoga subscribe-nya udah belum sih tadi? Betul. Udah ya. Makanya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Semoga sahabat Sonora juga subscribe, like, dan juga komen. Karena siapa tahu konten ini bermanfaat untuk Anda dan juga bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan lupa, apa Dok San? Sehat itu mudah. Sehat itu murah. Dah.